Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf sekali hari ini saya tidak bisa menghadiri perkuliahan karena saya sedang tidak enak badan. Eh, untuk itu materi tetap berjalan. Saya akan berikan melalui video ajar hari ini. Eh, Minggu ini kita akan membahas tentang trimatra pukal, bautira, dan perulangannya. Tentunya kalian pasti masih bertanya-tanya, apa sih pukal, apa sih bautira? Mungkin kalian sudah familiar ya, apa itu trimatra pukal, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sempat membahas kilas-kilas tentang pukal. Lalu kita juga akan membahas tentang bautira. Apa itu bautira? Oke, kita akan lanjutkan di slide-slide berikutnya. Yang pertama kita sebelum masuk ke pukal, bautira, kita kenali dulu tentang prisma dan silinder. Kalian mungkin udah familiar ya dengan apa itu prisma, apa itu silinder. Kalau prisma secara harafiah ini artinya adalah bentuk yang kedua ujungnya berupa sosok bersegi yang mirip, sebangun, dan sejajar, dan semua sisinya persegi panjang atau jajaran genjang. Sementara silinder adalah bentuk yang terdiri atas dua ujung berupa lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya, dan tubuh yang tegak lurus pada kedua ujungnya. Oke, sebenarnya baik prisma maupun silinder ini basic bentuknya, bentuk dasarnya itu sama. Keduanya itu sama-sama prisma. Bedanya, kalau prisma kita kenal ada prisma segitiga, seperti gambar ini, dan yang satunya lagi adalah prisma segi empat, yang sering kita sebut dengan balok. Sementara kalau silinder adalah gabungan dari beberapa titik ya. Kalau kita anggap titik-titik dari prisma itu tadi semakin banyak dan tidak terhingga, maka dia membentuk silinder. Seperti ini. Kemudian untuk ragam olahannya ada 4 macam ragam. Yang pertama ini ada prisma bukan dari bahan pejal. Dia ragam dan perubahannya dapat lebih rumpil. Kemudian yang kedua ada pengolahan kedua sisi ujung, ada pengolahan sanding dan pengolahan sisi. Jadi pengolahan pada kedua sisi ujung misal seperti di sini. Kemudian pengolahan sanding. Nah, ini dia sanding itu di sebelah sini lah, garisnya sini ya. Kemudian ada pengolahan sisi juga, ada di sebelah sini nih misalnya. Nah, kita lihat ini nggak cuman lurus aja, tapi dia diolah pada bentuk pada sisi-sisinya atau sandingnya seperti ini. Next. Nah, karakteristiknya sendiri, nah sisi sebuah prisma paling kurang adalah 3, sutuh dan telapak berbentuk segitiga. Sutuh itu apa? Ini. Kalau pada prisma paling kurang itu 3, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. 3, 1, 2, 3. Pada bagian sutuh dan telapaknya berbentuk segitiga. Sisi prismanya dapat bertambah menjadi segi banyak. Ini sisinya. Lalu semakin banyak jumlah sisi, raut semakin kurang bersegi dan menjadi semakin bundar. Nah, kalau tadi segitiga, lalu bisa jadi diperbanyak, seperti ini, maka jadi segi banyak. Raut berbentuk lingkaran dengan sisi tak berhingga akan membentuk silinder. Nah, seperti yang sebutkan di awal tadi ya, kalau rautnya dia berbentuk lingkaran dengan sisi tak berhingga, dia akan membentuk silinder. Tubuh silinder tidak memiliki pangkal dan ujung, sedangkan sutuh dan telapaknya berbentuk lingkaran. Mungkin teman-teman sebenarnya udah familiar dengan bentuk-bentuk dasar ini, hanya saja penyebutan istilahnya beda. Kita bertemu di dasar desain juga mungkin apa unfamiliar words aja sih. Sebenarnya kalian belum familiar aja dengan kata-katanya seperti sutuh. Sutuh itu pada sisi atas ini dan telapak di bawahnya ini sutuh, ini telapaknya gitu. Lalu perbedaannya bidang bersaf atau lempeng dengan gempal atau pukal apa aja? Nah, kemarin kita udah ngebahas ya sekilas ya. Kalau bidang bersaf itu apa? Dia tuh gabungan dari beberapa bidang, tapi dia punya jarak. Nah, punya jarak seperti ini. Sementara kalau gabungan dari beberapa bidang itu dia tidak punya jarak dan dia melekat, maka dia sudah menjadi bentuk gempal atau pukal seperti ini. Nah, ini udah jadi bentuk gempal atau pukal. Sementara yang kalau yang bersaf atau lempeng, nah seperti ini dia punya jarak kan.
antar bidangnya dia berjarak. Nah, ini disebut bidang bersaf atau lempeng. Oke ya, ini udah jelas ya. Kemarin-kemarin kita udah ngebahas juga. Lalu perulangan. Bagaimana dengan perulangan? Perulangan gatra itu berarti bahwa semua unsur rupa gatra, baik raut, ukuran, warna, dan barik harus sama. Apalagi gatra itu. Jadi perulangan dapat dihasilkan dari warna atau barik pada gatra. Gatra dipertalikan oleh raut yang sama atau yang roncet. Gatra itu ini loh. Keseluruhan ini adalah gatra, gitu ya. Jadi perulangan gatra harus selalu menyertakan perulangan raut karena memberikan perasaan kesatuan walaupun susunannya tidak teratur. Jadi perulangan ini maksudnya pada satu gatra dia ditumbuk berulang-ulang. Nah, inilah yang namanya perulangan pada sebuah gatra. Pada gatra itu seperti ini. Untuk meskipun susunannya tidak teratur, tapi tetap dilakukan perulangan. Maka dari sinilah disebut gatra. Racana perulangan dapat didefinisikan sebagai racana dengan gatra atau kerawang yang berisi gatra, tersusun dalam runtutan dan pola yang beraturan sehingga semuanya bertalian sesamanya dengan cara yang sama. Oke, dia racana dengan gatra atau kerawang berisi gatra. Jadi susunannya itu ada polanya, baik beraturan maupun tidak beraturan sebenarnya. Jadi semuanya itu tetap bertalian sesamanya dengan cara yang sama gitu. Meskipun misal disambung dengan sanding gitu. Tapi di sisi lain juga ada nih yang disambung dengan sanding dengan sanding, sisi dengan sisi, tapi di tempat lainnya juga ada yang disambung sisi dengan sisi. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh lagi ya. Jadi beberapa susunan lapisannya, misalnya ada satu gatra diletakkan tepat pada satu gatra yang lainnya. Nah, ini satu gatra diletakkan tepat pada satu gatra yang lainnya. Kedudukan lapisannya dapat digeser secara berselang-seling. Nah, misalkan dari sini. Jadi ada satu gatra ini, mungkin kalau mau disambung lagi dengan gatra yang lainnya, digeser. Seperti ini ya, agak digeser, kemudian berselang-seling, kemudian dapat disusun dalam roncetan kedudukan. Nah, dia tersusun dalam satu roncetan gitu ya. Kemudian arah lapisannya dapat beragam maupun dapat disusun dalam roncetan arah. Nah, ini arahnya juga diperhatikan. Jadi tidak hanya satu arah, tapi dia bisa tiba-tiba dia yang keluar di sini kecil, seperti itu misalnya. Oke. Untuk tataannya sendiri disusun bersebelahan dengan rapat, bisa disusun bergeser ya, bersebelah dengan rapat seperti ini, kemudian bisa disusun bergeser. Nah, ini agak naik sedikit. Nah, ini naik sedikit atau dimiringkan sedikit gitu. Kemudian di antara gatra dapat terjadi celah seperti ini ya, ada celah sedikit gitu. Kemudian gatra yang tidak bersentuhan dapat digunakan untuk menopang kedudukan gatra lapisan atas. Nah, ini satu gatra yang tidak bersentuhan ini bisa digunakan untuk menopang gatra di atasnya. Kemudian arah gatra dapat diterapkan secara beragam. Arahnya bisa macam-macam. Ini bisa ke samping, kemudian ke bawah lagi, kemudian bisa ke atas, tiba-tiba ke atas. Nah, kemarin-kemarin kan kalian juga udah mempelajari ya arah juga kemana aja gitu bisa ya. Kemudian untuk rangkaiannya sendiri terdapat beraneka jenis penyambungan raut pada gatra. Kemudian terdapat persentuhan antar sisi. Nah, tadi yang saya sebutkan ini persentuhan antar sisi, baik keseluruhan maupun sebagian. Ini kan ada yang keseluruhan, ada yang sebagian. Kemudian ada persentuhan antar sanding dengan sisi atau sanding dengan sanding. Nah, misalkan di sini antara sanding dengan sisi ini, sanding dengan sisi atau sanding dengan sanding, sanding dengan sanding. Nah, misal seperti ini, sanding dengan sanding. Nah, ini sanding dengan sisi, kemudian ini sanding dengan sanding. Kemudian persentuhan puncak dengan sisi, puncak dengan sanding, ataupun puncak dengan puncak. Nah, seperti gimana puncak dengan sisi? Nah, mungkin di ujung-ujungnya sini dengan puncak, antar ujung, puncak dengan sisi, seperti ini. Nah, dan seterusnya ya. Gatra dalam racana perulangan sendiri juga ada 4, jadi gatra harus dipancangkan dan tidak dapat mengabaikan gaya berat. Ingat ya, nirmana 3 dimensi itu selalu memperhatikan gaya berat, tidak bisa mengabaikan gaya berat. Jadi kalian juga harus memperhitungkan bagaimana perekatannya supaya nirmana kalian bisa berdiri kokoh.
dan tidak bisa mengabaikan gaya berat. Jadi harus mempertimbangkan gaya beratnya juga. Lalu harus memperhitungkan kekuatannya juga. Kalau kalian buat sambungan-sambungan, sambungannya itu yang kuat itu apa? Jadi materialnya apa, sambungannya yang bagus, yang kuat, itu apa? Itu harus diperhatikan. Kemudian tidak boleh menekankan satu tampak dan mengabaikan tampak yang lain. Ini selalu kami tekankan kan ke kalian. Jadi kalian bikin nirmana 3 dimensi itu harus mempertimbangkan semua sisi, nggak bisa satu sisi saja. Semua sisi dilihat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, gatra dapat berpautan atau tembus-menembus, gitu. Nah, ini berpautan atau tembus-menembus. Ini juga, ya. Oke. Lalu kita masuk ke bahu tira. Apa itu bahu tira? Baru lagi nih ininya. Bahu tira adalah bentuk dasar dari elemen bentuk segitiga, bentuk 3 dimensi. Jadi umumnya terdiri dari bentuk-bentuk geometri beraturan yang paling pokok, seperti kubus, atau satira atau 6 sisi, 5 segitiga, atau caturtura atau 4 sisi, 5 segi 4, 5 sisi, segi 12, dwida satira, segi 20, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bentuk geometri beraturan ini biasanya disebut Zadat Plato atau Platonic Solids. Kalau bahu tira sendiri ada dua sebenarnya, ada Zadat Plato dan ada Zadat Archimedes. Kalau Zadat Plato atau Platonic Solid, lalu Zadat Archimedes atau Archimedean Solid. Apa aja itu? Oke, lanjut ya. Nah, Zadat Plato atau Platonic Solid ini bentuk dasarnya itu seperti ada di gambar ini ya. Jadi dia terdiri dari beberapa bentuk dasar segitiga. Misalkan ada tetrahedron, cube, oktahedron, dodekahedron, icosahedron, dan seterusnya. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya. Jadi bentuknya terdiri dari beberapa sisi. Kalau misalkan tetrahedron tadi segitiga seperti ini, kalau cube dia segi 4 tapi dia terdiri dari 6 sisi, ada 6 sisi di sini, dan seterusnya gitu. Lalu kemudian ada Archimedean Solid atau Zadat Archimedes. Jadi dia ini terdiri dari beberapa poligon. Nah, ini poligon maksudnya ya. Seperti ini poligon. Dari beberapa poligon, misal ada kuboktahedron, ada truncated octahedron, dan seterusnya. Ini semua adalah contoh-contoh dari Archimedean Solid. Oke, mungkin kalian udah mulai bingung, tapi kita langsung masuk aja ke contohnya. Nah, ini contohnya, contoh dari bahu tira. Jadi bahu tira ini bahu tira dari perkembangan dari tetrahedron tadi ya. Jadi ada beberapa sisi yang dia terbuka, ada beberapa sisi yang dia tertutup. Nah, ini bisa dikombinasikan, boleh tertutup semua, boleh terbuka semua, seperti itu. Oke, sekali lagi perlu diingat, kalian juga harus mempertimbangkan bagaimana gaya berat dalam membuat nirmana ini, kemudian bagaimana kekuatannya juga. Lanjut, nah, pada bahu tira ini sebenarnya kalian tuh kayak bermain-main gitu loh. Jadi ada ada beberapa hal, 3 hal yang perlu kalian mainkan di sini. Ada phase treatment, ada edge treatment, dan ada vertex treatment. Phase treatment itu maksudnya gimana? Phase treatment itu maksudnya itu kalau antar sisinya itu tadi. Jadi kalian membuat sambungan-sambungan itu tadi antar sisinya. Jadi surface-nya gitu, permukaannya itulah yang diolah. Sementara kalau edge treatment itu tadi treatmentnya yang dilakukan pada ini, digunakan di setiap garisnya di sisi sanding. Nah, istilahnya hampir sama seperti yang tadi kita bahas di Pukal ya. Phase treatment itu di sisinya, kemudian edge treatment itu tadi di sandingnya, kemudian vertex treatmentnya itu pada titik-titiknya. Gitu. Jadi treatment pada titik-titiknya. Oke, nah ini beberapa contoh untuk bahu tira, yang perkembangan dari bahu tira. Jadi ketika kalian membuat sambungannya, kalian tidak hanya membuat pada satu bidang segitiga ini tadi, bisa dikembangkan, tidak
tidak hanya di pinggir ini tadi ya, di pinggirnya ini tadi, tapi kalian juga bisa mengembangkannya misal di tengahnya. Mungkin kalian bisa mengembangkan dari bentuk dasar ini ada di tengahnya, atau di seperempat bidangnya atau seperdelapan bidangnya dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh ya, kalian bisa mengembangkan lebih luas lagi dari ini. Oke. Untuk pengolahan bau tirai sendiri, sebenarnya ada beberapa cara. Ada menggabungkan, kalau ini menggabungkan seperti ini, ada memotong, ada mencukil juga. Kalian udah tahu lah ya, mencukil itu gimana. Jadi misal, kalau yang ini tadi ada memotong, dipotong, kemudian ada mencukil juga. Mencukil tuh kayak mencoak ya, buat coakan seperti ini. Nah, ini mencukil juga. Kemudian pada perkembangannya ternyata bahu tirai itu bisa digunakan dengan menggunakan bahu tirai dari bentuk 2 dimensi. Dengan cara apa? Melipat dan menekuk, kemudian menempel, kemudian disusun secara berbancar atau berbaris ya. Jadi dari 2 dimensi, kemudian disusun secara kemudian dilipat, ditekuk, kemudian ditempel, kemudian disusun secara berbanjar atau berbaris, atau bahkan bisa acak juga. Oke, lanjut. Nah, untuk pengolahan rangkap bahu tirai sendiri, ada 3 pengolahannya, ada sambungan, kemudian ada perulangan, ada penumpukan, dan pergeseran. Prinsipnya sama ya, sama seperti yang saya jelaskan di pukal tadi. Jadi, sambungan ini digunakan untuk memperoleh kekuatan konstruksinya. Perhatikan ya, kekuatan konstruksinya. Kemudian bisa dilakukan dengan teknik perekatan, pengikatan, atau pencukilan. Kemudian pada pengolahan perulangan sendiri, bisa digunakan keseimbangan komposisi untuk kekuatan konstruksinya juga. Lalu konsepnya dapat dilakukan memanjang ke atas atau ke samping, menumpuk, bisa juga membelok. Ini perulangan yang tadi ya. Jadi posisinya bisa berubah-berubah. Bisa menumpuk ke atas, kemudian ke samping, bisa berbelok, kemudian lagi-lagi perulangan tadi ya. Satu modulnya itu tadi bisa dibuat sejajar atau dia agak geser sedikit, atau dibuat antar sanding atau sanding dengan sisi seperti contoh-contoh yang tadi. Kemudian untuk penumpukan pergeserannya, untuk penumpukan dan pergeseran, rangka lanjar harus kuat, secara konstruksi juga harus estetis. Jadi kalian bikin nggak cuman kelihatan kuat, nah kalian juga mempertimbangkan estetika. Estetika juga dipertimbangkan, nggak harus mengabaikan kekuatan dan atau gaya berat ya. Ingat 3 hal itu tadi, gaya berat, jangan lupa kekuatannya, jangan lupa kekuatan dalam perakatan juga, kemudian estetikanya juga harus diperhatikan. Jangan lupa juga tanpa memperhatikan sisi keindahan, hasilnya adalah monoton dan bentuk yang muncul hanya masif semata tanpa ada permainan komposisi. Perhatikan juga komposisinya. Oke, ini ada beberapa contoh. Ada 2 contoh ya. Ini contoh yang sebelah kiri. Perekatan antar bahu tiranya dia menggunakan benang. Jadi kalau kalian pernah ikut pramuka atau PMR, mungkin kalian yang pernah belajar tali temali mungkin bisa diaplikasikan di sini teknik pemasangannya dengan benang ya. Kalau yang sebelah kanannya dia menggunakan perekat lem. Nah, jadi dia ada perpaduan antara batang dengan bidang lempeng. Diperpadukan seperti ini. Oke. Oke, untuk berikutnya kita langsung masuk ke tugas rencana bahu tira. Ketentuan tugasnya, kalian bisa menggunakan batang tusuk sate atau karton atau kayu balsa atau PVC atau kombinasinya sebagai bahan membuat objek bahu tira. Sorry ya, bahu tira, nggak perlu pukal, tapi bahu tira. Kemudian bisa menggunakan lem, bisa lem G, lem tembak, lem kastol. Ingat, perhatikan penggunaan lemnya. Kalian boleh menggunakan lem G, lem tembak, lem kastol, lem uhu, tapi harus rapi. Estetika, kalian bikin sebagus mungkin, tapi kalau nggak rapi pekerjaannya sama aja. Ya. Kemudian
Bisa juga menggunakan benang atau bahan yang berfungsi seperti benang untuk mengikat sambungan antar batang. Bila dirasa perlu ya, kalian juga bisa diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Untuk ukuran besar bentukan akhir tidak melebihi A3 atau kop yang telah ditentukan. Oke, kemarin-kemarin masih ada aja yang objeknya melebihi A3 atau kop. Kali ini saya harap kalian paham ya bahwa sebuah objeknya kalian harus memperhatikan ranah. Maksudnya adalah memperhatikan satu objek itu, bagaimana keseimbangannya dengan bidang yang disediakan. Jadi jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Sayang sekali ya, nanti nggak estetis nanti jadinya. Oke, kemudian yang kelima, asistensi boleh menggunakan kertas atau bahan menyerupai bentuk akhir. Lalu ukuran bentuk akhirnya 2/3 dari kertas A3. Alas karya menggunakan infraboard hitam as usual. Jadi di bawah kertas A3 nanti menggunakan infraboard. Nggak perlu dilem, nggak apa-apa, biar bisa dipakai sampai semester sampai UAS ya. Kemudian untuk metode pengumpulannya, waktu asistensinya mulai hari ini sampai 12 Mei. Kemudian asistensi menyesuaikan dosen pembimbing masing-masing. Pengumpulan tugas disertai dengan konsep menggunakan foto dengan proporsi manusia dan berbagai sudut pandang atau tampak. Kemarin sudah mencoba mengaplikasikan ini ya, kalian gunakan lagi. Jangan lupa menggunakan foto dengan proporsi manusia dan berbagai sudut pandang atau tampak. Deadline pengumpulan Rabu 17 Mei, paling lambat pukul 10 di ruang studio 6. Keterlambatan pengumpulan akan dikurangi 25%. Apa aja yang perlu diperhatikan? Faktor penilaian adalah pemenuhan kriteria tugas. Ingat ya, di slide sebelumnya tadi ya, pemenuhan kriteria tugas seperti apa aja. Kemudian keseimbangan komposisi desain dan estetikanya, kompleksitas desain, kerapian maket, representasi estetika, keseluruhan desain. Perhatikan ini. Oke? Oke, sekian materi hari ini. Yang kalian bingung bisa ditanyakan ke dosen pembimbing masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.